Di alam kubur itu ada nikmat dan ada siksa. Kata Allah, lihatlah yang terjadi di Fir'aun dan keluarga-keluarganya, ditunjukkan neraka siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara wa wa'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat hidayah taufik inayahnya. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab dan juga mendapatkan barokah manfaat ilmu yang kita kaji dan juga menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Khatimul Anbiya Nabiul Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah dan juga dimasukkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita tawassulan lahatul Nabil Mustafa wa alihi wa azwijihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanin al-anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada sahabat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wal jami' malaikatul muqarrabin bil khusus sadat sahabil qadir Jailani wal jami' awliyaillah isah balagudin fi Indonesia wa jami' awliyaillah al mas'ud mastur bil khusus muassis jami'ati Nahdiyah wa jami'i muassisin jami'ati Islamiyah fi Indonesia bil khusus mu'allif hadal kitab Kiai Lahaj Ali Maksum Al-Jugjawi wa kadhalika muassis Mahadina Darul Hikmah Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan wa Kiai Haji Sukojuddin wa jami'i mudirina Kiai Haji Masudi Ridwan Kiai Haji Hamqair Munjilin Kiai Haji Masudi Ihsan Kiai Haji Qasim Masudi wa jami'i asatidatina rahimahumullah nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Abtadi utegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang mau welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang mau welas asih ing akhirat bloko. Al-misalu sabi atau misal yang ketujuh. Hal apa to iku fil qabri ing dalam kuburan naimun utawi nikmat wa adabun tawi adab siksa. Jadi apakah di dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa? Ankato adabul qabri wa naimatu unasun. Ankato ngingkati ngono wis ngingkati adabul qabri ing siksane kubur wa naimahu lan nikmate kubur sapa unasun menungso-menungso. Jadi sebagian manusia itu mengingkari kalau di dalam kubur itu ada nikmat dan ada adab. Yantasibuna, mereka itu menyandarkan. Unas atau manusia-manusia yang mengingkari itu menyandarkan ilal Islam dan disandarkan kepada Islam, dinisbahkan kepada Islam. Padahal kalau Islam jelas, kata di dalam Islam itu kita harus iman kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu bukan medi, bukan genderuwo, bukan jin, bukan setan saja. Di dalam ayat Al-Quran surah Baqarah ayat 2 Alif Lam Mim ayat 3 dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzi wong-wong muttaqin. Alladzina ya wong muttaqin. Yu'minuna kang kale padha iman sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang gaib. Salah satunya adalah yaumul barzah.
Sehingga di dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa. Wakot yathanu dan kadang-kadang sudah mengambil petunjuk sapa unas. Pinkatihim karena ngingkatinya mereka. Hada utawi ikilan ala jahlin fahisin, didasarkan pada kebodohan yang fasik. Mereka kok enggak iman kepada sesuatu yang gaib, padahal muttaqin orang yang tahu. Takwa itu salah satunya harus ngimani sesuatu yang gaib, yaitu yaumul bi'sah, jannah swarga. Kita belum pernah tahu yaumul bi'sah, hari dibangkitkan. Kita belum pernah tahu swarga neraka, tetapi kita harus yakin. Tidak didasarkan pada akal kita, tetapi kepada dogma hati nurani kita untuk meyakini itu. Itulah namanya akidah. Sehingga ketika banyak yang mengingkari dari manusia yang menisbahkan kepada Islam, bahwasannya banyak manusia mengingkari adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Wakot badhanu, dan mereka itu kadang-kadang mengambil burhan itu apa? Petunjuk. Biinkatihim, kelawan ngingkatine mereka. Hada ala jahlin fahisin, didasarkan pada kebodohan yang fahis, yang hina. Bidinihim, kelawan agamane mereka. Mereka itu bodoh, tidak mengerti akan agama mereka. Fa innal kitab, basatuhune kitab, wasunnata lan sunnah hadis, natikoni, katone berbicara, katone menunjukkan. Jadi sunnah atau kitab dan sunnah kedua-duanya berbicara. Bima yakunu fil qabri, kelawan sesuatu perkara yakunu kang ono opo ma fil qabri, di dalam kuburan. Ya, ingat-ingat, Quran dan Sunnah membicarakan mengenai siksa dan nikmat kubur, membicarakan nikmat dan siksa kubur. Natikoni bima yakunu fil qabri, membicarakan bima kelawan sesuatu yakunu kang ono apa ma fil qabri, di dalam kubur, min naimin, setengah sanggeng piro-piro nikmat, wa adabin lan adab siksa. La yajra'uhu, sapa muslimun, la yajra'uhu kang ora meksa hu ing naim wa adab ala inkarihi, di atas ngingkarine naim dan siksa itu tadi, nikmat dan siksa itu tadi. Sapa muslimun, wa ilaikal bayan, lan akan datang kepada kalian. Ola usdawuh ngono sapa Rabbuna pengetane kita azza wa jalla fi kitabihi, ing dalam kitabe Quran, annatu yuqtaduna alaiha uduan wa isiyan, anas neraka yuqtadu bakal dibebet di atas orang Islam, akan dibebet kejelasan dari neraka di atasnya orang Islam. Alaiha ing atasin nat uduwan ing apa siang dan asian sore. Jadi telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasannya neraka itu akan ditunjukkan kepada kita semuanya. Uduwan wa yang siang dan sore, bahkan malam. Wa yauma taqumu saah, dan akan ditunjukkan yaum dino takumu takumu kang bakal jumeneng opo saatu dino kiamat, dan nanti akan datang hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asaddal adabi, adkhilu podo mlebu siro ala fir'auna bolo tentatane Fir'aun asaddal adabi, ing banget siksa. Wa afhamatna hadil ayah, nuli mahamne ing kita
hadil ayah opo ikilan ayat. Anna Fir'auna sesungguhnya Fir'aun dan bolo tentatane iku Fir'auna iku kan jamak ya. Wa qaumau lan qaume Fir'aun iku yuk roduna hale dituduhake alaiha ing atase nat uduwan wa isiyan. Uduwan itu apa? Siang dan malam. Jadi siang dan malam mereka ditunjukkan siksa neraka. Siapa? Fir'aun dan kaumnya. Itu telah dijelaskan di dalam kitabillah, di dalam Quran, bahwasanya Allah Azza wa Jalla fi kitabi ing dalam kitabe annatu yu'taduna alaiha. Annat yu'taduna yunatoko yu'taduna halid dan duduhake alaiha ngatasé nat uduwan ing siang dan malam wasiyan wa yaumataku musaah dan bakal dituduhke dino taku musaah datang hari kiamat. Ada khilu ala Fir'auna mlebu si tohe ahli Fir'aun anak utawa bolo tentatane Fir'aun asadul adab ing banget siksa. Sehingga di sini ketika dijelaskan oleh Allah bahwasannya orang-orang yang kufar, yang tidak iman kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan siapa? Fir'aun dan bolo tentatane, dituduh nih siang dan malam dan akan ditunjukkan kepada mereka hari kiamat. Sehingga diperintahkan kepada mereka karena ditunjukkanlah neraka kepada mereka. Ada khilu ala Fir'aun mlebu ahli Fir'aun anak tutune Fir'aun dan bolo tentatane asadal adab mlebu ing banget siksa. Umpamanya kita itu diberikan satu pendengaran yang bisa mendengarkan siksa kubur, kita tahu dewi Melayu bisa begitu moh nglakoni dosa, berbuat baik terus kita nggak bisa mendengarkan, tetapi kita bisa mengambil ibrah khutbah dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika itu berjalan di samping kuburan Baqi, lalu Kanjeng Nabi mendengarkan siksa kubur. Si mayit disiksa oleh afhamatna wasmahamne ing kita hadil ayah opo ikilan ayat, sehingga dari situ kita dipahamkan oleh ayat ini. Anna Fir'auna sesungguhnya Fir'aun wa qaumaulan kaume iku hale yuqaduna dituduhake, keadaannya dituduh nih, ditunjukkan kepada mereka alaiya ing atase neraka uduwan wa isiyan siang dan malam wadal ardu utawi kilan apa petunjukan ya. Allah itu suka memberi petunjukan ya. Kita diberi orang yang fasik, kita diberi ibrah orang yang kusuk, orang yang takwa, orang yang inkar. Bahkan Allah memberikan pertunjukan di dalam ayat-ayatnya ya. Sehingga di sini wahadal ardu sesungguhnya pertunjukan ini, apa yang ditunjukkan kepada ahli Fir'auna, la yakhlu imma antakuna fid dunya. Jadi pertunjukan itu ditunjukkan untuk pelajaran bagi kita. Ini tidak sepi dari ibarat ataupun bisa diambil pelajaran bagi kita fidun ya au fil qabri utawa di dalam kuburan au utawa fil akhirah atau di dalam akhirat. Jadi pertunjukannya Allah ini mengenai orang yang takwa, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang inkar, orang yang kufar, ini ditunjukkan kepada kita agar kita mengambil ibrah. Apa ibrah itu? Pelajaran. Sehingga ketika kita diberi pertunjukan oleh Allah bagaimana kita mensifatinya, bagaimana kita mengambil pelajaran itu. Kita biasa ngaji, biasa dengarkan kajian langit seperti ini, kita pasti mengambil ibrah yang baik. Pertunjukan itu bisa jadi bermanfaat di dunia.
juga fil qabri, juga fil akhirat. Sehingga ketika kita di dunia ditunjukkan seperti itu, siksa itu tidak hanya ada di dunia saja, tetapi juga di akhirat, juga di kubur. Sehingga pertunjukan ini layak lu, tidak sepi. Tidak sepi imma antakuna ayyakuna ing yen ono opo ibadu fit dunia. Pertunjukannya itu ada di dunia dan juga ada di akhirat, ada juga di kubur. Tetapi kita tidak bisa melihat, tetapi diberi ibarat-ibarat, diberi pelajaran-pelajaran oleh Allah dengan contoh Ali Fir'auna, kaum yang terdahulu. Bahkan Kanjeng Nabi ketika berjalan di Baqi, Kanjeng Nabi mendengar keluhannya, keluh kesahnya, rintiannya mayit yang ada di kuburan Baqi. Ya, Kanjeng Nabi karena diberi mukjizat mendengarkan siksa kubur dari awake dhewe. Umpamanya kita itu diberikan satu pendengaran yang bisa mendengarkan siksa kubur, kita awake dhewe melayu. Bisa begitu moh nglakoni dosa, berbuat baik terus. Kita nggak bisa mendengarkan, tetapi kita bisa mengambil ibrah, khutbah dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika itu berjalan di samping kuburan Baqi. Lalu Kanjeng Nabi mendengarkan siksa kubur. Si mayit disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Sehingga ketika Kanjeng Nabi mendengar, ngambil pelepah kurma ditancapkan di kedua kuburan itu. Yang satu namimah, yang satu karena kencing sak nggon-nggon. Itu apa dosa besar? Enggak loh. Disiksa di dalam kubur. Sehingga ketika pelepah kurma itu tasbih, dia diringankan siksanya. Karena setiap makhluknya Allah itu bertasbih kepada Allah. Sehingga pertunjukan ini tidak sepi di dunia ataupun di kubur ataupun di akhirat. Maka ada siksa kubur itu. Amma fid dunya, anapun siksa utawa naim, nikmat atau siksa fid dunya di dalam dunia, falam yakun dalika qat'an. Durung ono apa siksa utawa nikmat fid dunya iku qat'an pasti. Kita nggak tahu. Kita umumnya nggak puasa, nggak disiksa langsung di dunia, ya. Nggak kotan, tapi kalau dikubur kotan. Kowe nguyuh sak nggon-nggon, nggak langsung disiksa kalau pengetan, yo. Wah langsung disiksa nek donya kita to moh sampean yo nguyuh nek dalan. Sampean namimah apa namimah itu? Adu domba. Langsung disiksa sak nalika nek donya kita sampean moh namimah, moh adu-adu, moh adu domba. Berbuat baik toh, ya. Jadi ketika kita itu di dunia itu lam yakun dalika utawa dalika iku balien apa? Siksa dan nikmat. Wa amma fil akhirah, anapun nikmat dan adab fil akhirah, fal ayat, nuli ayat takulu, ngucap ngono apa ayat, isorohatin kelawan jelas, ayatnya telah menunjukkan dengan jelas. Tubayinu menjelaskan, ayatnya itu tadi menjelaskan halahum keadaane wong sing memperoleh nikmat ataupun memperoleh siksa. Gunaka ing kono utawi ing akhirat. Wa yauma taqumu saah, lan dina kiamat, ada khilu ala fir'auna asadil adab, lan nanti di yaumil akhirat, yaumil kiamah, ada khilu mlebu ala fir'auna asadil adab. Sehingga ketika di akhirat, ayat sangat jelas menjelaskan bahwasannya keadaan mereka itu di akhirat akan disiksa, yaitu ali fir'aun. Nah, sehingga ketika datang hari kiamat, mereka diperintahkan untuk masuk. Ada khilu ala fir'auna asaddal ada banget siksa. Idza hadal ardu, idan
Sehingga hadal atadu tawi ikilan pertunjukan. Adun itu kita maknai pertunjukan ya. Pertunjukannya Allah untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran, manfaat. Laisa fil akhirah, laisa ora ono opo adun iku fil akhirah, di akhirat. Wa idan tafa ayyakuna fid dunya, jika sudah dipenuhi di dunia. Kalau di dunia mendapat siksa ya sudah tidak. Umpamanya kita pernah dengarkan orang sakit itu meringankan siksa akhirat, ya pernah dengar gitu. Itu benar. Sehingga ketika yaumutaku musa'a ada khilu ala fitauna sadal adab, mereka di dunia tidak disiksa ya, tidak mendapatkan adab. Alifit auna itu kapan mendapatkan adabnya? Nanti di akhirat. Tetapi kalau sudah mendapatkan adab di dunia, mereka tobat, disiksa lagi gak? Enggak. Asalkan tobat, kalau terus melakukan ya wes dibinasakan. Seperti kaumnya Nabi Lut atau Nabi Nuh, binasakan oleh Allah. Nanti di akhirat masih dapat siksa. Tapi kalau dapatkan siksa umpamanya wong sing loro, hak mati-mati, tapi dia sabar dengan sakitnya, nerima tawakal kepada Allah, inabah masrah namanya pengiran memang terdiri. Terus dia merasa bahwasanya sing kuasa nyembuhne pengiran, lek enggak diwei sembuh berarti iki siksa ku nek donya. Tetap ibadah namanya pengiran dengan kesabaran, dengan ketawakalannya, dengan inabahnya, akan dikurangi siksanya di akhir. Seperti itu. Dan hadal ardu, sehingga pertunjukannya Allah ini laisa ora ono apa ardu iku fil akhirah, di dalam akhirat saja. Wa idan tafa ayyakuna fid dunya, tetapi jika sudah dipenuhi di dunia. Wal akhirah ta'ayyan, ta'ayyana. Wal akhirah tau akhirah iku ta'ayyana, nentokake ayyakuna fil qabri, ing dalam kuburan. Wa dalilul kitab ala manaqulu wa masunnah. Nah, ini pemaknanya gini. Jadi kalau kita itu di akhirat itu sebagai penentunya. Penentunya apa? Siksa akhirat itu penentunya. Sehingga ketika nanti kita disiksa di akhirat, dikubur disiksa enggak? Disiksa. Kalau kita mendapatkan nikmat akhirat, dikubur disiksa enggak? Boten. Karena di akhirat kita masuk surga. Masa di kuburan kita disiksa? Enggak. Takwei jazan. Biar kalian itu tetap didampingi ketika nanti ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Ketika kalian mati, itu mesti didatangi kali malaikat mungkar nangkir, ditanya man robuka. Ya, biar tetap ditemani, gak akan mau pergi dari kalian. Nanti akan ditemani terus. Quran. Karena innahu ya'ti yaumal kiamah safi'an. Sehingga ketika kalian di alam kubur, kalian akan ditemani. Lah yang nemani kalian ini nanti malaikat mungkar nangkir datang nanya kalian, ditanya, man antar, tanya oleh malaikat mungkar nangkir. Saya sahabatnya si mayit. Ya udah, ini mau saya tanya, enggak mau. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya. Itu siapa ternyata? Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran. Kita akeh ndelok HP, opo ndelok kancane ndelok sing gak bermanfaat, opo ndelok Quran mripate sampean. Lain pondok Al-Quran, lain omah apa? HP, muga-muga syafaate HP sing sampean olehi. Mongko klek kalian nanti di yaumil barzah dikubur ben dikancani ganteng banget wajah Quran, sangat tampan. Kalian nggak tahu siapa itu. Ketika munkar nangkir datang, nggak mau pergi dari kalian. Ditanya oleh munkar nangkir, man anta, siapa kamu? Ayo, ini mau saya tanya semuanya. Saya tidak akan pergi darinya. Karena ini sahabatku, saya tidak akan meninggalkan dia sampai dia benar-benar masuk di surganya Allah. Ternyata dia adalah Al-Quran.
karena innahu ya'ti yaumal qiyamah safian. Maka ini ingat-ingat, bekal kalian nanti biar mendapatkan syafaat, perbanyak bacaan Al-Quran. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.